banyak sekali drama-drama baik dari pihak otoritas UGM yang selalu mengatakan Pak Jokowi lulusan kami, Pak Jokowi alumni tahun 85, Pak Jokowi pernah kuliah di sini, tapi tidak pernah ada satupun dokumen yang ditampilkan oleh rektor. Kalau buat orang-orang mengatakan ini hal kecil, ya itu menguntungkan kalian. Terkonfirmasi bahwa Pak Jokowi tidak pernah menggunakan ijazah palsu. Enggak, ini saya yang Oh, itu persepsi apa? saya yang menyampaikan. Kalau dokumennya sama semua, terus di mana unsur delik tindak pidana pengerusakan dokumen elektronik, ancaman pidananya yang berat, pasal 32, pasal 35 Undang-Undang ITE, itu aja, itu yang kemudian harus menjadi bahan diskusi kita gitu. Kalau dari teman-teman sebelah, selalu kan argumennya itu. Karena setiap hal yang janggal itu kemudian kami pertanyakan dan kemudian harus dilarikan kepada pertanggungjawaban UGM, ya itu hal yang menguntungkan mereka. Kenapa tuh Bang? Ya menguntungkan mereka karena begini, seperti kacamata Pak Jokowi di dalam ijazah dikatakan, oh itu kan hal yang wajar saja, ya kan? Tapi kan ada kejanggalan di situ. Oke lah, itu kita udah lewat lah fase itu. Begitu kita masuk ke fase baru, di mana ada satu fakta baru terungkap di publik secara sah gitu ya, bahwa legalisir itu tidak sesuai dengan legalisir baku yang berlaku di universitas. Ini kan kejanggalan lagi gitu. Artinya dari awal memang ijazah ini bermasalah. Kalau ijazah ini tidak bermasalah, tidak mungkin muncul banyak sekali indikasi-indikasi. Kita kan nggak tahu apakah ini adalah satu bentuk apa ya, kesengajaan yang sistematis gitu, yang dilakukan secara terstruktur untuk melindungi satu dokumen yang pernah karena terlanjur digunakan sebagai dasar pencalonan presiden. Kemudian ketika dipertanyakan dan dipersoalkan karena adanya banyak sekali indikasi-indikasi, kemudian ini seperti mengungkap kotak Pandora yang kejanggalannya itu semakin banyak dan semakin banyak, termasuk juga oleh otoritas UGM sendiri gitu. Meskipun produk ini kata mereka adalah mereka yang miliki, tetapi kan harusnya mereka bisa mempertanggungjawabkan integritas daripada satu dokumen. Tapi pihak ini kan bukan hal kecil gitu loh. Oke. Kalau buat orang-orang mengatakan ini hal kecil, ya itu menguntungkan kalian. Karena memang sudah terlanjur terbongkar barang ini. Menguntungkan katanya Bang. Gimana Bang? Ya kita Apakah merasa diuntungkan? memang apa yang disampaikan Bang Sang Haji ini artinya gini, sebenarnya terkait dengan ijazah itu ya apa yang dilakukan, saya kembali ke yang Bang Bonatua lakukan ya, itu memang jelas sudah mengkonfirmasi bahwa Pak Jokowi tidak pernah menggunakan produk palsu. Itu sudah jelas, ya kan? Apa yang dilihat, yang diperoleh melalui Bang KPU, Bonatua pernah ngomong gitu? yang mana? Bahwa Pak Jokowi tidak pernah menggunakan ijazah palsu. Bang Bonatua? Pernah mengatakan bahwa dengan ditemukan ijazah ini terkonfirmasi bahwa Pak Jokowi tidak pernah menggunakan ijazah palsu. Enggak, ini saya yang Oh, itu persepsi apa? saya yang menyampaikan. Saya pikir kalau kata Bang Bonatua begitu langsung Pak Bonatua juga nggak saya pernah challenge ngomong Bang Bonatua. bahwa Pak Bonatua. Pak Bonatua Coba juga dong saya tampingi Pak Bonatua di KIP. Gitu kita tanya Lanjut sama dulu, Pak Bang. Bonatua. Pak Bonatua pernah bilang nggak Pak Jokowi menggunakan produk palsu? Itu juga kan tidak pernah. Pak Bonatua Pak Bonatua itu cuma kompetensinya adalah bukan untuk menguji ini asli atau palsu. Iya. Pada saat ijazah ini dipersoalkan oleh banyak orang, kepentingan Pak Bonatua adalah menggunakan instrumen yang ada dalam Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena banyak pihak yang defense terhadap dokumen ini, banyak sekali drama-drama baik dari pihak otoritas UGM yang selalu mengatakan Pak Jokowi lulusan kami, Pak Jokowi alumni tahun 85, Pak Jokowi pernah kuliah di sini, tapi tidak pernah ada satupun dokumen yang ditampilkan oleh rektor. Oke. Hanya narasi, tapi tidak pernah diperkuat oleh dokumen. Itu kan kejanggalan. Begitu lagi di KPU mau diminta, banyak sekali dramanya juga harus ditutup-tutupi gitu kan. Akhirnya beliau melakukan satu terobosan hukum dan saat itu beliau komunikasi dengan kami juga. Akhirnya kita menggunakan satu instrumen hukum yang diberikan oleh negara untuk menerobos kebekuan ini, menghancurkan kebekuan ini. Kita menggunakan ice breaking adalah permohonan di KIP. Oke, mungkin Abang Berhasil. mau lanjut. Iya, jadi kalau memang apa yang disampaikan oleh Bang Sang Haji, ini cuman saya hanya mau menyampaikan terkonfirmasi
bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Bonatua dengan mengajukan KIP, kemudian memperoleh putusan, kemudian setelah itu melalui putusan pergi ke KPU ya, kemudian KPU melaksanakan putusan, artinya ya melaksanakan putusan dengan memberikan yang legalisir tadi, ya kan? Nah, setelah saya lihat di beberapa video bahwa pembahasan itu adalah sama terhadap sertifikat atau ijazah yang diperoleh dengan yang pernah dipertunjukkan di dalam gelar perkara itu ternyata sama. Itu mengkonfirmasi, ya jelas ya, kegiatan yang diserahkan sertifikat itu kepada Pak Bonatua, kemudian Pak Bonatua kemudian mempublikasi bahwa dia telah memperoleh, mengkonfirmasi Pak Jokowi nggak pernah pakai produk palsu. Nah ini saya protes kalau ini. Kalau ini saya protes, ini keliru nih. Sebentar. Oke, Abang sekarang. Statement saya dari awal dan argumentasi saya berkali-kali saya katakan bahwa antara apa yang ditampilkan di Polda Metro Jaya dengan yang diunggah Dian Sandi dan yang didapatkan salinan resmi dari KPU itu wujud fisiknya sama. Sama. Artinya tidak ada versi yang kedua. Karena ijazah itu kalau dibuat versi 2, versi 3 berarti itu dugaan pemalsuan dokumen berkali-kali. Berarti dugaan tindak pidana pemalsuannya dilakukan bukan hanya satu kali tetapi secara berulang. Tapi karena dokumen itu hanya satu versi, berarti terpatahkan banyak hal. Pertama, apa yang diteliti oleh Mas Roy itu bukan berasal dari dokumen yang tidak sah. Bukan berasal dari dokumen yang tidak jelas wujudnya gitu. Artinya dokumen yang sama nih. Ya, dokumen yang sama. Maka ketika ini dokumennya sama, maka sebetulnya penggunaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana terberat itu adalah 8 dan 12 tahun penjara sebenarnya tidak perlu lagi diberlakukan. Karena kenapa? Karena begitu dokumen ini sama dengan yang ada di Polda Metro Jaya dan ada yang didapatkan dari KPU, berarti mereka tidak pernah merusak dokumen elektronik. Berarti mereka tidak pernah mengacak-ngacak dokumen yang diunggah oleh Dian Sandi. Karena apa? Karena dokumennya sama semua. Kalau dokumennya sama semua, terus di mana unsur delik tindak pidana pengerusakan dokumen elektronik, ancaman pidananya yang berat, pasal 32, pasal 35 Undang-Undang ITE, itu aja, itu yang kemudian harus menjadi bahan diskusi kita gitu. Kecuali antara yang diteliti Mas Roy dengan yang kami lihat di Polda Metro Jaya dengan yang diserahkan oleh KPU itu hal yang berbeda gitu. Berarti bisa diterapkan atau bisa digunakan pasal 32 dan 35 karena mereka telah mengubah-ngubah satu dokumen yang tadinya tidak sesuai dengan yang aslinya gitu. Tetapi ketika ini sama semua, ya apa yang mereka rusak, apa yang mereka ubah? Kan sama. Berarti penggunaan pasal 32 itu dengan sendirinya kalau menurut saya tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan dan saya yakin dalam proses persidangan pasal itu tidak akan terbukti. Tapi sebagai pelapor nih, Ya. gimana tanggapannya? Saya nggak tahu. Abang laporkan pasal 32 35 enggak, saya tidak melaporkan, tapi itu saya pihaknya memberikan Pak Jokowi ya. sedikit tanggapan aja, ya kan? Sebenarnya ini barang nanti jaksa yang tentukan. Oke, apakah dasar rujukan pasal itu bisa digunakan atau tidak, nanti kita tunggu keputusan jaksa. Nah, jaksa kan baru memberikan petunjuk namanya P19. Kemudian berkas perkara dikembalikan. Nah, kemudian penyidik sudah mulai melengkapi. Nah, kemungkinan minggu depan, saya dengar dari penyidik bahwa minggu depan sudah mulai rampung, mereka akan kembali mengirimkan berkas perkara. Makanya hari ini dikejarlah Pak Jokowi diperiksa di Solo. Ya kan? Oleh Polresta, tapi cuma ditambah 10 pertanyaan sesuai dengan P19-nya jaksa. Jadi menurut saya sebenarnya teman-teman ini jangan juga langsung menyimpulkan. Sebenarnya datangi aja kejaksaan. Ya kan? Kan pasti P16-nya teman-teman kan tahu jaksanya siapa. Ya kan, kemudian apa jaksa analisanya siapa, datangi tanyakan dulu apakah pasal 32 35 itu memenuhi unsur atau tidak. Ya karena menurut saya gini, sebenarnya karena pasal itu sudah dipakai dalam penetapan tersangka, ya kan, jaksa tetap akan membawa itu ke persidangan gitu. Tapi apakah terbukti atau tidak terbukti, ya menurut kami kalau lihat daripada unsur pasal dan kemudian terhadap peristiwa hukum yang diduga adalah peristiwa pidana, kemudian kita lihat dengan fakta-fakta, menurut saya 32 35 itu dengan sendirinya tidak akan terbukti gitu.